Di usia 25 tahun, aku dihina habis-habisan oleh adikku sendiri di depan seluruh keluarga besar saat arisan karena dianggap perawan tua dan mandul, sementara aku hanya diam menahan senyum di balik hijabku. Mereka tidak pernah tahu bahwa restoran mewah tempat kami makan, deretan mobil di parkiran, hingga rumah yang baru saja dipamerkan adikku sebagai mas kawinnya adalah milikku, dan satu telepon dariku malam ini akan langsung memiskinkan mereka semua. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruangan privat restoran bernuansa modern elegan ini, bersahutan dengan tawa renyah para kerabat yang saling memamerkan pencapaian hidup mereka. Di ujung meja panjang, aku duduk dengan tenang sembari sesekali merapikan pashmina dusti pink yang kulilit rapi, mencoba menikmati hidangan pembuka meskipun atmosfer di sekitarku mulai terasa menyesakkan sejak awal acara dimulai. Pertemuan keluarga besar yang dikemas dalam bentuk arisan bulanan ini selalu saja menjadi panggung terselubung bagi mereka yang haus akan pujian, tempat di mana status sosial diukur dari apa yang melekat di tubuh dan siapa yang digandeng saat memasuki pintu ruangan. Di sebelah kananku, ibu sibuk menyendokkan makanan ke piring Bibi Lastri sambil tak henti-hentinya menceritakan betapa bangganya beliau terhadap Amara, adik kandungku yang baru saja melangsungkan pernikahan megah 3 bulan lalu. Aku hanya menyimak percakapan itu dalam diam, menyunggingkan senyum tipis yang tulus walau tahu kemana arah pembicaraan ini akan bermuara jika namaku mulai terusik oleh pandangan-pandangan menyelidik dari para sepupu. Menjadi anak pertama yang memilih jalan sunyi untuk membangun usaha konveksi dari bawah seringkali membuatku dianggap sebagai produk gagal keluarga, terutama karena aku selalu datang sendirian tanpa pernah membawa sosok pendamping ke acara-acara resmi seperti ini. Nasi kotaknya masih lancar, Zafira? Ya ampun, ibu salut kamu kuat kepanasan di pasar tiap hari demi mencari sesuap nasi. Celetuk Bibi Lastri tiba-tiba, memecah keheningan di sudut mejaku dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh kerabat lain. Aku hanya mengangguk sopan, enggan mengoreksi ucapannya bahwa usahaku bukan lagi sekadar nasi kotak atau jualan emperan pasar, melainkan sebuah lini konveksi premium yang memasok ribuan pakaian ke berbagai butik besar di ibu kota. Bagiku, memamerkan isi rekening atau skala bisnis di depan orang-orang yang hanya ingin melihatku jatuh adalah tindakan yang sia-sia, jadi membiarkan mereka berasumsi jauh lebih menyelamatkan energiku. Tepat saat pelayan menyajikan hidangan utama berupa steak premium, Amara datang dengan langkah yang sengaja dihenta-hentakan, membuat semua mata tertuju pada kilau pahit brokat blus mewahnya dan hijab satinnya yang mencolok. Ia sengaja mengibaskan tangan kanannya yang dipenuhi deretan gelang emas berukuran besar, lalu duduk di kursi kosong tepat di seberangku dengan dagu yang terangkat angkuh seolah ia adalah ratu di malam jamuan ini. Sorot matanya yang tajam dan dipenuhi riasan tebal langsung tertuju padaku, memindai pakaian kurung modern dan rok span premium yang kukenakan dari atas hingga bawah dengan pandangan meremehkan yang amat kentara. Aduh, Mbak Zafira, baju yang kamu pakai itu model tahun lalu ya? Sini Amara kasih tahu, kalau ke restoran bintang 5 itu dandanannya harus modal sedikit. Jangan bikin malu keluarga besar yang semuanya pakai barang bermerek. Sindir Amara tanpa tedeng aling-aling, memancing senyum sinis dari beberapa sepupu yang duduk di dekatnya. Kalimat bernada merendahkan itu terlontar begitu saja dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala, seolah-olah menghinaku di depan publik adalah sebuah prestasi yang harus ia rayakan malam ini. Ibu yang duduk di sampingku tidak berusaha melerai atau membelaku, beliau justru sibuk mengagumi tas tangan baru milik Amara yang diletakkan dengan sengaja di atas meja. Ketegangan semakin meningkat ketika Amara mulai membandingkan kehidupannya yang ia klaim serba sempurna dengan keadaanku yang menurutnya sangat mengenaskan dan penuh kekurangan.
Dengan suara yang lantang, ia mulai mengabsen seluruh pencapaian suaminya yang katanya merupakan seorang kontraktor sukses, lengkap dengan cerita tentang rumah 2 lantai yang baru saja dihadiahkan untuknya sebagai mas kawin pernikahan mereka. Semua kerabat berdecak kagum, melemparkan pujian bertubi-tubi yang membuat dada Amara semakin membusung tinggi. Sementara aku tetap bergeming, memotong daging steak di piringku dengan gerakan yang teratur tanpa menunjukkan riak kemarahan sedikit pun. Makanya Mbak, jadi perempuan itu jangan terlalu idealis mempertahankan gengsi jualan kain. Akhirnya apa? Sampai sekarang belum punya suami, belum punya anak, hidup sendirian luntang-lantung gak ada yang menafkahi. Cecar Amara lagi, kali ini kalimatnya benar-benar menusuk hingga membuat beberapa paman dan bibi menghentikan suapan mereka. Ia tertawa kecil yang terdengar sangat mengejek, menambahkan narasi bahwa perempuan tanpa pendamping di usia matang sepertiku adalah sebuah aib keluarga yang mandul dan tidak laku di mata laki-laki mapan. Ruangan privat itu mendadak hening, menunggu reaksi apa yang akan kukeluarkan setelah harga diriku diinjak-injak dengan begitu kejam oleh adik kandungku sendiri. Aku meletakkan garpu dan pisauku secara perlahan di atas piring, lalu menyeka ujung bibir dengan tisu kain putih sebelum mengangkat wajah untuk menatap Amara yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Alih-alih menangis, mengamuk, atau membalikkan meja seperti yang mungkin mereka harapkan, aku justru mengulas sebuah senyuman tipis yang sangat tenang di balik hijabku yang rapi. Ketegangan psikologis di dalam dada ini berhasil kukendalikan dengan sempurna, karena di balik ketenanganku, aku tahu persis sebuah rahasia besar yang akan membalikkan keadaan ini dalam hitungan menit jika aku memutuskan untuk membuka suara. Amara tidak pernah tahu bahwa seluruh kemewahan yang ia pamerkan malam ini, termasuk rumah 2 lantai yang menjadi kebanggaannya, dibeli menggunakan dana talangan dari perusahaan properti milik suamiku, Aditya, yang identitasnya sengaja kami rahasiakan demi kenyamanan bersama. Bahkan, restoran mewah tempat kami makan saat ini, beserta seluruh aset bangunan dan tanahnya, adalah salah satu properti yang baru saja diakuisisi atas namaku sebagai hadiah pernikahan dari suamiku bulan lalu. Aku sengaja memilih diam dan membiarkan Amara menuntaskan seluruh kesombongannya malam ini, membiarkannya terbang setinggi mungkin sebelum kenyataan pahit mengempaskannya ke dasar bumi tanpa ampun. Perlahan, aku merosotkan tangan ke dalam tas tangan premiumku, meraba ponsel pintar yang layarnya sengaja kunyalakan di bawah meja tanpa menarik perhatian siapapun di ruangan itu. Aku mengetik sebuah pesan singkat kepada Aditya, memintanya untuk segera menghentikan semua kontrak kerjasama dan membatalkan status kepemilikan sepihak atas rumah yang ditempati Amara malam ini juga. Setelah menekan tombol kirim, aku kembali menatap adikku dengan senyuman yang jauh lebih lebar, bersiap menyaksikan bagaimana satu panggilan telepon dariku setelah ini akan meruntuhkan seluruh dunia palsu yang ia bangun di atas penderitaanku. Ponsel di dalam genggamanku bergetar sekali, sebuah tanda samar bahwa pesan singkat yang kukirimkan beberapa detik lalu telah sukses terkirim dan dibaca oleh suamiku, Aditya. Di seberang meja, Amara masih sibuk mengunyah makanannya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, sesekali membetulkan letak gelang emasnya agar berdenting keras dan menarik perhatian Bibi Lastri yang duduk terpukau di sebelahnya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran udara dingin dari pendingin ruangan restoran meresap ke balik pakaian kurungku, membawa ketenangan yang kontras dengan atmosfer panas yang baru saja diciptakan oleh ego adikku. Semua orang di meja ini mengira diamku adalah bentuk kekalahan dan kepasrahan seorang wanita yang tidak memiliki sandaran hidup, tanpa mereka sadari bahwa keheningan ini adalah ketenangan sebelum badai besar menghantam mereka. Ibu yang duduk di sampingku mengusap lengan Amara dengan penuh kasih sayang, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan yang dipenuhi rasa iba sekaligus sedikit kekecewaan yang dipaksakan. "Zafira, apa yang dibilang adikmu itu ada benarnya.
Jangan diambil hati tapi jadikan motivasi supaya kamu tidak terlalu sibuk dengan urusan konveksimu itu, ujar ibu. Suaranya terdengar lembut namun setiap katanya justru mempertegas posisi bahwa aku berada di kasta terendah dalam hierarki keluarga ini. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk patuh demi menghormati wanita yang telah melahirkanku, meskipun dalam hati aku merasa miris melihat bagaimana penutupan informasi yang kulakukan demi menjaga privasi justru menjadi bumerang bagi harga diriku sendiri. Betul itu, Mbak. Zaman sekarang, perempuan sukses itu dilihat dari siapa suaminya dan seberapa megah rumah tangganya, bukan dari seberapa banyak kain kiloan yang bisa kamu jual di pasar. Timpal Amara lagi, tidak mau kehilangan momen untuk terus menyudutkanku di depan para sepupu yang mulai berbisik-bisik. Ia kemudian meraih gelas kristal berisi jus jeruk premiumnya, menyesapnya sedikit lalu meletakkannya kembali dengan ketukan keras yang sengaja memotong kesunyian. Kalimatnya yang sarkastis dan merendahkan itu terus mengalir, seolah-olah ia memegang kendali penuh atas kebahagiaan dan standar hidup seluruh anggota keluarga besar yang hadir di ruangan privat ini. Tiba-tiba, suasana yang riuh dengan suara Amara itu terinterupsi oleh dering ponsel yang sangat nyaring, bukan berasal dari kantongku, melainkan dari dalam tas tangan mewah milik Amara sendiri. Ia langsung tersenyum lebar saat melihat layar ponselnya, buru-buru mengangkatnya dengan pengeras suara yang sengaja dinyalakan agar semua orang bisa mendengar suara suaminya yang ia banggakan itu. "Halo Mas sayang. Ini aku lagi arisan sama keluarga besar di restoran bintang 5 yang kemarin aku ceritain. Kamu mau menyapa ibu dan bibi juga?" Tanya Amara dengan nada suara yang dibuat semanis mungkin, memamerkan kemesraan di depan publik. Namun, alih-alih sambutan hangat atau suara lembut yang keluar dari seberang telepon, terdengar suara napas yang memburu, berat, dan dipenuhi kepanikan yang amat sangat dari suami Amara. "Amara, kamu di mana sekarang? Pulang sekarang juga. Ada masalah besar dengan rumah kita dan proyek kontraktor yang sedang kujalankan." Seru suara di telepon itu dengan nada tinggi yang bergetar hebat, membuat senyum di wajah Amara langsung membeku seketika. Seluruh kerabat di meja makan mendadak menghentikan aktivitas mengunyah mereka. Ruangan yang tadinya penuh tawa kini mendadak sunyi senyap, menyisakan gema suara kepanikan dari ponsel Amara. Wajah Amara yang tadinya merona kemerahan karena sanjungan kini perlahan berubah menjadi pucat pasi. Riasan tebalnya tidak mampu menyembunyikan rasa terkejut dan malu yang mendadak menyerangnya. "Mas, kamu bicara apa sih? Jangan bercanda di depan keluarga besar, ini memalukan tahu. Proyek apa yang bermasalah? Rumah kita kan sudah lunas sebagai mas kawin." Cecar Amara dengan suara yang mulai meninggi, mencoba mempertahankan harga dirinya yang mulai terkikis di depan para bibi dan sepupu yang kini menatapnya penuh tanya. Aku menyaksikan pemandangan itu dengan sangat tenang, menyandarkan punggungku ke sandaran kursi sembari melipat kedua tangan di depan dada. "Aku tidak bercanda, Amara. Baru saja pihak legal dari Arwana Property meneleponku, mereka membatalkan seluruh kontrak kerja sama pembangunan klaster secara sepihak tanpa alasan yang jelas." Suara suami Amara terdengar semakin frustrasi, bahkan terdengar suara beberapa berkas yang dilemparkan dengan kasar di latar belakang teleponnya. "Bukan cuma itu, surat kepemilikan rumah 2 lantai yang kita tempati sekarang ternyata dibatalkan sepihak karena status dana talangannya ditarik kembali oleh pemilik saham utama Arwana Property. Kita diusir secara hukum malam ini juga." Lanjutnya, membawa kabar yang seperti petir di siang bolong bagi seluruh ruangan. Mendengar kata Arwana Property, Bibi Lastri dan Ibu langsung saling berpandangan dengan wajah tegang, karena mereka semua tahu bahwa perusahaan raksasa itulah yang selama ini menyokong finansial suami Amara hingga bisa terlihat kaya raya.
Amara menjatuhkan garpunya ke atas lantai hingga menimbulkan bunyi dentangan yang nyaring. Tubuhnya gemetar hebat sementara air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang hitam karena maskara. Ia menatap ponselnya dengan tidak percaya. Dunianya yang baru saja ia pamerkan setinggi langit kini runtuh berkeping-keping hanya dalam hitungan detik melalui satu sambungan telepon yang mematikan. Bagaimana bisa, Mas? Siapa pemilik saham utama itu? Kenapa mereka tega sekali menghancurkan kita dalam semalam? Pasti ada orang dalam yang sengaja mencari masalah denganmu. Jerit Amara histeris, tidak lagi memedulikan etika di restoran mewah yang sejak tadi ia agung-agungkan. Di seberang telepon, suaminya hanya bisa mendesah pasrah, mengatakan bahwa keputusan itu mutlak dari pemilik tertinggi yang identitasnya sangat dirahasiakan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Di tengah kepanikan massal keluarga besar yang mulai ikut heboh dan saling bertanya-tanya, aku perlahan meraih ponselku sendiri yang tergeletak di atas meja, sengaja membiarkan layarnya menyala terang. Aku mengetik satu pesan balasan lagi kepada Aditya, memberitahu suamiku bahwa pesan pertamanya telah tersampaikan dengan sangat baik melalui kepanikan yang luar biasa di ruangan ini. Amara yang sedang menangis sesenggukan tiba-tiba menghentikan tangisnya saat pandangannya tidak sengaja menangkap arah mataku yang sedang menatapnya dengan senyuman penuh arti. Sebuah kecurigaan dan ketakutan baru mulai merayap di benak adikku ketika ia melihat betapa tenangnya aku di tengah badai yang sedang menghancurkan hidupnya, seolah-olah aku tahu lebih banyak daripada apa yang terlihat di permukaan. Suasana di dalam ruangan privat restoran mewah itu mendadak berubah drastis, dari yang tadinya penuh dengan gelak tawa kesombongan kini menjadi sunyi mencekam seperti sebuah pemakaman. Beberapa sepupu yang tadinya sibuk menyanjung Amara kini saling melempar pandangan canggung, sementara beberapa bibi berbisik-bisik di belakang punggung adikku dengan nada yang tak lagi memuji. Aku memperhatikan bagaimana Amara dengan tangan gemetar mencoba mematikan sambungan teleponnya, namun air matanya terlanjur merusak riasan tebal di pipinya, menyisakan coretan hitam maskara yang berantakan. Tidak ada lagi sosok ratu malam arisan yang angkuh, yang tersisa hanyalah seorang wanita muda yang mendadak kehilangan pijakan di depan keluarga besarnya sendiri. Ibu yang panik segera menggeser kursinya mendekati Amara, merangkul pundak anak kesayangannya itu dengan wajah yang ikut memucat karena terkejut mendengar kabar pengusiran tersebut. Amara, coba telepon suamimu lagi, tanyakan pelan-pelan. Mungkin ini cuma salah paham atau ada kekeliruan data dari pihak Arwana Property, bujuk ibu dengan suara bergetar, mencoba menenangkan suasana yang kian kacau. Namun, Amara hanya menggelengkan kepala dengan lemah, menatap layar ponselnya yang kini sudah gelap gulita dengan tatapan kosong, seolah seluruh jiwanya baru saja tercerabut dari raga. Bibi Lastri yang berdarah dingin dan terkenal paling materialistis di keluarga kami, tiba-tiba berdaham keras, mengubah intonasi suaranya yang tadinya manis menjadi sedikit sinis dan berjarak. Wah, kalau status kepemilikan rumahnya dibatalkan secara sepihak begitu, berarti rumah 2 lantai yang kemarin kamu pamerkan di grup WhatsApp itu sebenarnya bukan milik kalian dong, Amara? Tanya Bibi Lastri tanpa menyaring kalimatnya, langsung menusuk tepat di pusat rasa malu yang sedang ditahan oleh adikku. Pertanyaan itu seketika membuat wajah Amara yang sudah pucat menjadi merah padam, karena menanggung rasa malu yang teramat sangat di depan para kerabat. Aku sengaja memotong sepotong kecil sisa steak di piringku, mengunyahnya dengan santai sembari menikmati setiap detik drama keruntuhan ego yang sedang tersaji di depan mata ini. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, orang yang menghinaku sebagai perawan tua mandul yang luntang-lantung kini harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya sendiri terancam menjadi gelandangan.
Aku tidak merasa iba sedikit pun, karena aku tahu betul bagaimana watak Amara yang selalu menginjak kepala orang lain demi menaikkan derajat dirinya sendiri sejak kami masih remaja. Ini pasti ada yang tidak beres. Suamiku itu kontraktor hebat. Tidak mungkin perusahaan sebesar Arwana Property memutus kontrak begitu saja kalau tidak ada dalang di baliknya. Teriak Amara tiba-tiba, emosinya meledak karena tidak sanggup menerima tatapan menghina yang kini berbalik arah kepadanya. Ia berdiri dari kursinya hingga membuat meja makan sedikit bergetar, pandangannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti tepat pada wajahku yang sedang menatapnya dengan tenang. Matanya yang merah berkaca-kaca itu menatapku penuh kebencian, mencoba mencari pelampiasan atas rasa frustrasi yang sedang membakar dadanya. Kenapa Mbak Zafira senyum-senyum begitu? Senang ya melihat rumah tanggaku tertimpa musibah? Dasar kakak tidak tahu diri, bukannya ikut prihatin malah menikmati penderitaan adiknya sendiri. Tuduh Amara dengan suara melengking, menunjuk wajahku dengan jarinya yang masih dihiasi gelang emas tebal hasil dana talangan tersebut. Ibu pun ikut menoleh ke arahku, memberikan tatapan mencela seolah-olah akulah yang bersalah atas ketenangan yang kutunjukkan di tengah kepanikan masal ini. Namun, aku tidak gentar, aku justru meletakkan serbet kain dengan rapi di samping piringku lalu menegakkan posisi dudukku. Aku tidak tersenyum karena senang kamu tertimpa musibah, Amara. Aku hanya heran melihat bagaimana takdir bekerja dengan begitu cepat membalikkan ucapan manusia. Jawabku dengan nada suara yang sangat lembut, tenang, namun syarat akan penekanan di setiap suku katanya. Kalimatku yang dingin itu sukses membuat Amara terbungkam selama beberapa detik, sementara para paman dan bibi di sekitar meja mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari caraku merespons situasi malam ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada dendam yang meledak-ledak, hanya ada sebuah keyakinan mutlak dari seseorang yang memegang kendali penuh di balik layar. Amara mendengus kencang, menghapus air matanya dengan kasar menggunakan tisu lalu menyambar tas tangannya dengan gerakan yang sangat gusar, seolah ingin segera pergi dari ruangan terkutuk ini. Sudahlah, aku mau pulang sekarang untuk menemui suamiku. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan aset-aset kami yang berharga itu. Serunya ketus, mencoba membangun kembali sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur di lantai restoran mewah ini. Namun, tepat saat ia hendak melangkah menuju pintu keluar ruangan privat, pintu kayu mahoni besar itu justru terbuka lebih dulu dari luar. Seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas formal hitam yang sangat rapi masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh dua orang petugas keamanan restoran yang berbadan tegap di belakangnya. Pria itu adalah Pak Baskoro, manajer utama dari restoran mewah tempat kami mengadakan arisan malam ini, yang wajahnya sangat kukenal karena aku sendiri yang menandatangani berkas pengangkatannya bulan lalu. Kehadiran mendadak pihak manajemen restoran ini tentu saja membuat seluruh anggota keluarga besar kembali diliputi rasa bingung dan ketegangan baru yang mencekam. Pak Baskoro mengedarkan pandangannya ke seluruh meja, hingga akhirnya tatapannya berhenti tepat pada posisi duduk Amara yang berdiri paling dekat dengan pintu masuk. Mohon maaf mengganggu waktu makan malam Anda sekalian. Namun atas perintah langsung dari pemilik saham utama bangunan ini, kami harus meminta konfirmasi pembayaran dan mengosongkan ruangan privat ini sekarang juga. Ucap Pak Baskoro dengan suara bariton yang tegas dan formal, membawa sebuah kejutan baru yang membuat Amara terbelalak tidak percaya di ambang pintu. Perkataan Pak Baskoro yang begitu tegas seketika memaku langkah Amara di ambang pintu, membuatnya mematung dengan mulut sedikit terbuka. Seluruh ruangan privat itu kembali diliputi keheningan yang mencekam, seolah-olah pasokan oksigen mendadak tersedot keluar hingga menyisakan rasa sesak di dada setiap orang yang hadir.
Ibu yang tadinya sibuk menenangkan Amara kini ikut berdiri dengan wajah panik, memandang manajer restoran itu dengan tatapan tidak mengerti sekaligus tersinggung atas pengusiran yang dinilai sangat tidak sopan tersebut. Di sudut meja, aku hanya melipat tangan di depan dada, menyaksikan bagaimana jaring-jaring takdir yang kususun perlahan-lahan mulai menjerat mangsanya tanpa ampun. Tunggu sebentar. Apa maksud Anda mengusir kami secara sepihak seperti ini? Kami ini konsumen di restoran bintang 5 ini, dan adik saya sudah memesan ruangan privat ini jauh-jauh hari. Seru Bibi Lastri yang tidak terima karena merasa status sosial keluarga besarnya dilecehkan di depan para pelayan. Wajahnya yang dihiasi riasan tebal tampak berkerut berang, mencoba mengintimidasi pria parubaya berjas rapi itu dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Namun, Pak Baskoro tetap mempertahankan posisi berdirinya dengan tegap, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap gertakan dari salah satu kerabatku tersebut. Dengan gerakan yang sangat tenang, Pak Baskoro membuka sebuah map kulit hitam yang dipegangnya sejak tadi, lalu mengeluarkan selembar kertas berlogo resmi restoran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Berdasarkan data sistem kami, reservasi ruangan ini awalnya terikat dengan jaminan limit kartu kredit atas nama perusahaan Arwana Properti milik suami Ibu Amara. Jelas Pak Baskoro, tatapannya beralih menatap langsung pada Amara yang wajahnya kian pucat pasi. Namun, baru 5 menit yang lalu, sistem kami menerima notifikasi bahwa seluruh fasilitas finansial dan jaminan dari perusahaan tersebut untuk keluarga Anda telah dibekukan total oleh pemilik saham utama. Mendengar penjelasan itu, Amara langsung lemas hingga hampir saja terduduk di lantai jika ia tidak segera berpegangan pada sandaran kursi terdekat. Air matanya yang sempat mengering kini kembali menetes, merusak sisa-sisa bedak di pipinya yang kini tampak kacau balau bagai badut. Seluruh kerabat di meja makan mulai berbisik-bisik riuh, saling melempar pandangan penuh gunjingan yang sangat menyudutkan posisi adik kandungku yang beberapa menit lalu masih mereka puja bagai ratu. Keadaan kini berbalik 180 derajat. Sosok yang tadi menghinaku karena dianggap miskin, sekarang justru menjadi pihak yang tidak mampu membayar sewa ruangan. Jadi maksud Anda, kami harus membayar sendiri semua makanan mewah yang sudah kami pesan malam ini? Tanya ibu dengan suara yang sangat bergetar, tangannya meraba tas tangannya sendiri dengan cemas. Ibu tahu betul bahwa total tagihan dari menu-menu premium yang dipesan Amara untuk memamerkan kekayaannya malam ini pasti mencapai angka puluhan juta rupiah, jumlah yang tidak mungkin bisa ditutupi oleh uang arisan yang ada di dalam dompetnya. Amara sendiri hanya bisa menggelengkan kepala berulang kali, meraba tas mewahnya yang kini terasa hampa, karena semua fasilitas kartu kredit suaminya telah dinonaktifkan dalam sekejap. Pak Baskoro mengangguk sopan namun tanpa kompromi, menyodorkan lembaran tagihan itu ke arah Amara yang masih syok di tempatnya berdiri. Benar, Ibu. Total tagihan untuk seluruh hidangan utama, ruang privat, dan pelayanan eksklusif malam ini adalah 25 juta rupiah, dan harus diselesaikan secara tunai atau kartu lain yang masih aktif sekarang juga, ucap Pak Baskoro, menyebutkan nominal yang langsung membuat beberapa bibi di ujung meja terpekik tertahan. Angka itu bagaikan hantaman gada besar yang menghancurkan seluruh sisa kesombongan keluarga besar kami, mengubah malam penuh pamer menjadi malam penuh kepanikan finansial. Amara, cepat bayar pakai kartumu yang lain. Jangan bikin malu keluarga di tempat umum seperti ini. Bisik Bibi Lastri dengan nada mendesak, menepuk-nepuk bahu Amara dengan kasar tanpa memedulikan kondisi psikologis keponakannya yang sedang terguncang. Amara menatap bibinya dengan pandangan kosong, lalu membuka dompetnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan 3 kartu kredit berbeda warna yang semuanya langsung ditolak oleh mesin EDC saat pelayan mencoba menggeseknya.
Setiap bunyi tit yang menandakan kegagalan transaksi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Amara yang telah hancur berkeping-keping di lantai restoran. Di tengah kegaduhan dan perdebatan sengit antara keluarga besar yang mulai saling tuduh tentang siapa yang harus menanggung tagihan tersebut, aku perlahan bangkit berdiri dari kursi tempat dudukku. Pakaian kurung modern yang kukenakan tampak melambai anggun, seiring dengan langkah kakiku yang tenang memecah kerumunan kerabat yang sedang panik. Semua mata mendadak tertuju padaku, termasuk ibu dan Amara yang menatapku dengan kombinasi rasa bingung, kesal, dan sisa-sisa rasa meremehkan yang masih membekas di benak mereka. Aku berjalan mendekati Pak Baskoro tanpa ada rasa ragu sedikit pun di dalam sorot mataku. "Berapa tadi totalnya, Pak Baskoro?" "Biar saya saja yang menyelesaikan seluruh tagihan makan malam keluarga besar saya malam ini," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan jernih, memecah kepanikan ruangan bagai oase di tengah gurun pasir. Aku merogoh tas tangan premiumku, mengeluarkan sebuah kartu debit korporat berwarna hitam pekat berlogo platinum yang hanya dimiliki oleh segelintir pengusaha sukses di negeri ini. Amara terbelalak melihat kartu yang kupegang, mulutnya bergetar ingin memaki namun tidak ada kata yang berhasil keluar, karena rasa syok yang teramat sangat melihat kakaknya yang dihina miskin justru mengeluarkan kartu penyelamat. Pak Baskoro menerima kartu itu dengan kedua tangannya, membungkuk sangat hormat dengan gestur yang jauh lebih tunduk daripada saat ia menghadapi Amara atau Bibi Lastri sebelumnya. "Baik, Ibu Zafira, mohon tunggu sebentar untuk proses transaksinya," ujar Pak Baskoro dengan suara yang mendadak melunak, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada pemilik sah dari tempatnya bekerja. Sementara kartu itu diproses, aku berbalik dan menatap Amara serta seluruh keluarga besar yang kini menatapku dengan tatapan tidak percaya, bersiap memberikan satu tamparan kenyataan lagi yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Bunyi klik pelan dari mesin EDC yang berhasil memproses transaksi kartu debit hitamku terdengar bagaikan dentang lonceng yang mengakhiri seluruh perdebatan di ruangan itu. Pak Baskoro menyerahkan kembali kartu berlogo platinum tersebut dengan kedua belah tangannya, sembari membungkuk sangat rendah penuh takzim yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun malam ini. Seluruh mata kerabat, paman, bibi, hingga sepupu tertuju pada kartu hitam yang kembali kusimpan ke dalam tas tangan premiumku dengan gerakan yang sangat tenang. Mereka semua seolah terkunci dalam keheningan, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang beberapa menit lalu mereka sebut sebagai perawan tua yang luntang-lantung baru saja melunasi tagihan puluhan juta tanpa berkedip. Amara menatapku dengan mata yang memerah karena sisa tangis, namun kini guratan wajahnya dipenuhi oleh rasa tidak percaya dan amarah yang tertahan di tenggorokan. "Mbak Zafira, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu meminjam uang atau pakai uang tabungan konveksimu yang hampir bangkrut itu hanya demi pamer di depan kami?" Tuduh Amara dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mencari pembenaran atas egonya yang enggan runtuh sepenuhnya. Riasan tebalnya yang luntur membuat penampilannya malam ini tampak semakin menyedihkan, kontras dengan ketenangan yang kupancarkan di hadapan semua orang. Ibu yang berada di samping Amara langsung memegang lenganku, menatapku dengan tatapan menyelidik yang penuh dengan rasa penasaran yang membuncah. "Zafira, ibu tidak pernah tahu kalau usaha kainmu sesukses ini sampai bisa memegang kartu seperti itu. Kenapa kamu tidak pernah cerita kepada ibu?" Tanya ibu dengan nada yang mendadak melunak, seolah melupakan bahwa beberapa saat lalu beliau ikut menyudutkanku dan mendengarkan hinaan Amara tanpa membelaku sedikit pun. Aku menarik lenganku secara perlahan dari genggaman ibu, merapikan kembali lipatan baju kurung modern yang kukenakan tanpa berniat memberikan jawaban yang memuaskan rasa ingin tahu mereka.
Uang ini adalah hasil dari keringatku sendiri, Bu, bukan hasil dari belas kasihan orang lain atau dana talangan perusahaan yang bisa ditarik kapan saja dalam semalam. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan sindiran yang menohok langsung ke jantung pertahanan Amara. Kalimat itu bagaikan siraman minyak ke dalam api yang sedang membakar dada adikku, membuatnya mengepalkan tangan dengan begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Beberapa sepupu yang tadinya berada di pihak Amara kini mulai berbisik-bisik, mengalihkan pandangan kagum mereka kepadaku yang berdiri tegak penuh wibawa. Bibi Lastri yang terkenal paling bermuka dua langsung mengubah ekspresi wajahnya, mendekatiku dengan senyuman manis yang dipaksakan seolah tidak pernah terjadi ketegangan di antara kami sebelumnya. Aduh Zafira, keponakan Bibi yang paling mandiri. Bibi memang sudah tahu dari dulu kalau kamu itu anak yang hebat dan punya masa depan cerah. Jangan masukkan ke dalam hati ya ucapan Amara tadi, dia kan masih muda dan labil. Ucap Bibi Lastri dengan nada merayu, mencoba mencairkan suasana agar dirinya tidak ikut terseret dalam daftar orang yang kubenci malam ini. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi kepalsuan sikapnya, mengetahui betul bahwa orang-orang sepertinya hanya akan mendekat saat mencium bau kesuksesan. Di tengah kepalsuan yang disuguhkan oleh para kerabat, Pak Baskoro yang masih berdiri di dekatku berdaham pelan untuk meminta perhatianku kembali sebelum meninggalkan ruangan. Ibu Zafira, mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan ini. Selain urusan administrasi, suami Anda, Bapak Aditya, baru saja menitipkan pesan agar saya menyampaikan bahwa mobil penjemput Anda sudah siap di depan lobi utama. Ucap Pak Baskoro dengan suara yang cukup lantang, sengaja atau tidak, membuat nama Aditya bergema dengan sangat jelas di ruangan privat tersebut. Kata Aditya dan sebutan suami Anda seketika meledakkan bom rasa syok yang jauh lebih besar di dalam benak Amara dan Ibu, membuat mereka berdua terbelalak dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Suami? Apa maksud Anda? Mbak Zafira belum menikah. Dia tidak punya suami, apalagi suami yang bernama Aditya. Teriak Amara histeris, menolak keras kenyataan baru yang meluluh lantakkan satu-satunya alasan yang ia gunakan untuk menghinaku sejak awal acara arisan ini dimulai. Seluruh ruangan kembali riuh oleh gumaman para kerabat yang saling bertanya-tanya, mencari tahu siapakah sosok Aditya yang dimaksud oleh manajer restoran mewah tersebut. Pak Baskoro menatap Amara dengan tatapan dingin dan profesional, seolah sedang melihat orang yang tidak waras karena mempertanyakan status pemilik tertinggi dari tempatnya bernaung. Maaf Ibu, tampaknya Anda salah paham. Ibu Zafira adalah istri sah dari Bapak Aditya Arwana, pemilik utama dari Arwana Property sekaligus pemilik dari seluruh kompleks bangunan restoran ini. Jelas Pak Baskoro dengan tegas, meruntuhkan seluruh sisa-sisa dunia palsu yang selama ini diagungkan oleh Amara dengan satu kalimat fakta yang tak terbantahkan. Mendengar nama lengkap Aditya Arwana, tubuh Amara mendadak kaku bagai patung, dan ponsel di tangannya terlepas begitu saja hingga terjatuh ke atas lantai dengan bunyi benturan yang keras. Ia menyadari satu hal yang teramat mengerikan. Sosok pemilik saham utama yang baru saja menelepon suaminya dan membatalkan seluruh kontrak proyek serta menarik kembali rumah dua lantainya adalah suami dari kakak kandung yang baru saja ia hina habis-habisan. Wajah Amara berubah menjadi pucat pasi seputih kapas, menyadari bahwa satu telepon dariku yang ia remehkan tadi telah benar-benar memiskinkan hidupnya dan suaminya dalam sekejap mata. Aku berjalan melewati Amara yang kini menatapku dengan tatapan kosong penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat, tanpa memberikan sepatah kata pun untuk menenangkan hatinya yang hancur. Aku melangkah menuju pintu keluar dengan anggun, membiarkan keheningan dan rasa bersalah menghantui seluruh ruangan privat yang kini dipenuhi oleh penyesalan dari orang-orang yang telah merendahkanku. Di balik hijabku,
Aku tersenyum penuh kemenangan, mengetahui bahwa malam ini barulah permulaan dari pembalasan yang sesungguhnya bagi mereka yang gemar menginjak harga diri sesama manusia. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai marmer restoran, meninggalkan ruangan privat yang kini terasa seperti neraka bagi Amara dan seluruh keluarga besar yang tersisa di dalam sana. Gema suara Pak Baskoro yang membongkar identitas suamiku masih terasa berputar-putar di udara, meninggalkan kepanikan massal yang tak akan bisa mereka lupakan seumur hidup. Di belakangku, aku bisa mendengar suara kursi yang bergeser dengan terburu-buru, diikuti suara langkah kaki yang setengah berlari mencoba mengejar kepergianku yang begitu mendadak. Aku tidak mempercepat langkah, tetap berjalan dengan keanggunan seorang wanita yang tahu bahwa dirinya memegang kendali penuh atas situasi yang sedang bergolak di belakangnya. Zafira, tunggu nak. Zafira, dengarkan ibu dulu. Panggil ibu dengan suara yang melengking panik, napasnya memburu saat berhasil menyusulku tepat di koridor tengah menuju lobi utama restoran. Beliau langsung meraih pergelangan tanganku dengan genggaman yang sangat erat, seolah takut kehilangan aset paling berharga yang baru saja ia sadari keberadaannya di dalam keluarga ini. Aku menghentikan langkahku secara perlahan, berbalik menatap wajah ibu yang kini dipenuhi oleh gurat kecemasan, ketakutan, sekaligus rasa hormat yang mendadak muncul setelah mengetahui siapa suamiku. Ada apa lagi, Bu? Tagihan makan malamnya sudah kulunasi semuanya, jadi ibu dan yang lain bisa pulang dengan tenang tanpa perlu ditahan oleh pihak keamanan restoran. Ucapku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin, tanpa ada sedikit pun kehangatan yang biasanya kuberikan kepada wanita yang melahirkanku ini. Tatapanku lurus menembus sepasang mata ibu, membuat beliau melepaskan cengkeramannya pada tanganku secara perlahan, karena merasa terintimidasi oleh pembawaanku yang baru. Tidak ada lagi Zafira yang penurut dan selalu mengalah. Di depan ibu kini berdiri seorang istri dari pengusaha properti terbesar yang memiliki kuasa penuh. Ibu menelan ludah dengan susah payah, kedua tangannya saling bertautan dengan cemas sembari sesekali menoleh ke arah koridor belakang, memastikan Amara tidak melihat percakapan ini. Zafira, tolong jangan begini pada ibu. Kenapa kamu tega menyembunyikan pernikahan semegah ini dari ibu kandungmu sendiri? Tanya ibu dengan nada yang dibuat seolah-olah dirinyalah yang menjadi korban kebohongan di sini. Kalau ibu tahu suamimu adalah Aditya Arwana, ibu tidak akan membiarkan Amara bicara sembarangan seperti tadi di meja makan. Demi Allah, nak, ibu tidak tahu apa-apa soal masalah ini, lanjutnya membela diri. Aku mengulas senyum tipis di balik hijabku, sebuah senyuman yang syarat akan rasa miris melihat bagaimana seorang ibu kandung dengan begitu mudahnya mengubah sikap hanya karena materi dan status sosial. Ibu tidak perlu tahu siapa suamiku untuk bisa menghargaiku sebagai anak pertama ibu, karena seharusnya rasa hormat itu diberikan atas dasar kasih sayang, bukan karena isi rekening atau jabatan menantu. Jawabku tenang namun menghantam tepat pada ego ibu. Kalimat itu membuat ibu terbungkam 1000 bahasa, wajahnya memerah karena menyadari bahwa pembelaannya sama sekali tidak mempan untuk melunakkan hatiku yang terlanjur beku. Belum sempat ibu merespons kalimatku, Amara tiba-tiba muncul dari balik pilar koridor dengan kondisi yang jauh lebih mengenaskan daripada beberapa menit yang lalu. Jilbab satin mewahnya sudah tidak rapi lagi, air matanya mengalir deras menghapus sisa-sisa bedak tebal di wajahnya, menjadikannya tontonan beberapa pelayan restoran yang kebetulan lewat. Ia langsung menjatuhkan dirinya di atas lantai, bersimpuh di depan kakiku yang terbalut rok span premium, melupakan semua kesombongan tentang rumah 2 lantai dan mas kawin mewah yang ia pamerkan tadi. Mbak Zafira, tolong aku, Mbak. Aku mohon ampuni suamiku, jangan biarkan Pak Aditya membatalkan kontrak proyek kami. Ratap Amara histeris sembari mencoba memegang ujung bawah baju kurungku dengan tangan yang gemetar hebat.
Gelang-gelang emas tebal yang tadinya ia banggakan kini bergemerincing pilu di atas lantai marmer, seolah ikut menertawakan nasib pemiliknya yang mendadak jatuh miskin. Jeritan penyesalannya menggema di koridor restoran, memecah keheningan malam dengan keputusasaan yang teramat sangat dari seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan. Aku melangkah mundur 1 jengkal, menjauhkan ujung pakaianku dari jangkauan tangan Amara yang dipenuhi air mata dan kepalsuan. Bangun, Amara. Jangan membuat dirimu terlihat semakin menyedihkan di tempat umum seperti ini. Bukankah kamu tadi bilang kalau ke restoran bintang 5 itu dandanannya harus modal dan menjaga harga diri keluarga? Sindirku tajam, membalikkan kata-kata penghinaan yang ia lontarkan padaku di meja makan arisan tadi tanpa mengurangi ketenangan di wajahku. Amara mendongak, menatapku dengan tatapan memelas penuh permohonan, berharap ada secercah belas kasihan dari kakak yang baru saja ia injak-injak harga dirinya. Aku hilaf, Mbak. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf karena sudah mengatai Mbak perawan tua dan mandul di depan semua orang. Jerit Amara lagi, tidak memedulikan lagi urusan urat malunya yang sudah putus demi menyelamatkan nasib finansial suaminya. Ibu yang melihat anak kesayangannya bersimpuh di lantai pun ikut menangis, memohon padaku agar menggunakan kekuasaanku sebagai istri Aditya untuk membatalkan perintah pengusiran hukum atas rumah mereka. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Aditya malam ini adalah bentuk perlindungan mutlak seorang suami yang tidak rela istrinya direndahkan oleh siapapun. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya malam ini, lalu membalikkan badan tanpa berniat memberikan janji atau kepastian apapun untuk membantu kesulitan mereka. Pintu kaca lobi utama terbuka otomatis di hadapanku, menampilkan siluet sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik yang sudah terparkir rapi dengan seorang sopir pribadi yang berdiri siap membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar menembus dinginnya angin malam, meninggalkan Amara dan ibu dalam kubangan penyesalan yang mendalam, karena badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi kehidupan mereka esok hari. Pintu sedan mewah hitam metalik itu ditutup dengan bunyi klik yang solid dan kedap, seketika memutus suara tangisan histeris Amara yang masih menggema di lobi restoran. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kulit premium yang empuk, mengembuskan napas panjang yang sejak tadi kutahan demi menjaga wibawa di depan keluarga besar. Aroma parfum cedarwood yang maskulin dan menenangkan langsung menyambut penciumanku, sebuah tanda akrab bahwa aku telah berada di dalam zona aman yang sepenuhnya dilindungi. Di dalam kabin mobil yang sunyi ini, semua tekanan dan penghinaan yang kuterima selama arisan tadi perlahan luruh, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar di dada. Di sebelahku, Aditya duduk dengan setelan kemeja slim fit hitam arang yang lengannya digulung hingga sebatas siku, menampilkan jam tangan mewah minimalis di pergelangan tangannya. Garis rahangnya tampak tegas di bawah temaram lampu kabin mobil, dan sorot mata teduhnya langsung beralih menatapku dengan penuh perhatian begitu mobil mulai melaju membelah jalanan malam kota Bandung. Ia tidak langsung bertanya atau mendesakku untuk bercerita, melainkan meraih tangan kananku dengan lembut, menggenggamnya erat seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan dan perlindungan yang ia miliki ke dalam diriku. "Bagaimana acaramu, sayang? Apakah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan?" Tanya Aditya dengan suara baritonnya yang rendah dan berwibawa, memecah keheningan di antara kami. Aku menoleh menatap suamiku, melihat ketulusan yang terpancar nyata dari sepasang matanya yang selalu menjadi tempatku bersandar dari kerasnya dunia luar. Aku hanya tersenyum tipis, merapikan sedikit ujung pashmina dusti pinkku yang sempat agak bergeser sebelum menjawab pertanyaannya dengan nada yang jauh lebih rileks. "Semuanya berjalan persis seperti dugaanmu, Mas.
Surat pembatalan kontrak dan penarikan aset dari Arwana Property benar-benar meruntuhkan semua kesombongan Amara dalam hitungan menit. Jawabku jujur, mengingat kembali bagaimana wajah adikku berubah pucat pasi di depan pintu restoran. Aditya mengangguk pelan, jemarinya mengusap punggung tanganku dengan ritme yang teratur seolah hal besar yang baru saja ia lakukan adalah sesuatu yang sangat sepele demi membela harga diri istrinya. Bagi seorang Aditya Arwana, meruntuhkan bisnis kecil seorang kontraktor arogan tidak memerlukan usaha besar, hanya butuh satu instruksi hukum yang tegas. Aku terpaksa melangkah sejauh ini karena aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan adik kandungmu sendiri, menginjak-injak harga dirimu dan merendahkan status pernikahan kita, ujar Aditya dengan nada suara yang mendadak mendingin saat mengingat laporan dari orang kepercayaannya mengenai situasi di dalam restoran. Mereka menertawakanmu karena datang sendirian dan menuduhmu yang tidak-tidak, tanpa mereka tahu bahwa kita berkomitmen menunda momongan demi mematangkan mental dan fokus membesarkan bisnismu yang kini menjadi mitra utama butik jaringanku, lanjutnya lagi. Mendengar pembelaan yang begitu kokoh dari suamiku, mataku mendadak terasa hangat oleh air mata haru yang hampir menetes, sebuah reaksi yang sangat berbeda dari ketegaran palsu yang kutunjukkan di depan ibu tadi. Pernikahan kami yang baru berjalan beberapa bulan ini sengaja dirahasiakan dari publik dan keluarga besar, karena aku ingin membuktikan bahwa lini konveksi premiumku bisa berdiri tegak tanpa mendompleng nama besar Arwana Property. Namun, malam ini aku menyadari bahwa ada kalanya sebuah perlindungan harus ditunjukkan secara nyata agar orang-orang bermuka dua itu tidak bertindak semena-mena. Terima kasih, Mas, karena selalu ada di belakangku dan menghargaiku melampaui apa yang orang lain lihat, ucapku tulus, mengeratkan genggaman tanganku pada jemarinya yang hangat. Mobil sedan mewah kami kini telah memasuki kawasan perumahan elit di daerah perbukitan utara, menjauh dari riuh-pikuk pusat kota dan menyusuri jalanan sepi yang dijaga ketat oleh pos keamanan berlapis. Di luar jendela, lampu-lampu kota Bandung mulai terlihat berkelap-kelip indah dari ketinggian, menciptakan pemandangan romantis yang sangat kontras dengan drama keluarga yang baru saja usai. Sementara itu, ponsel pintar di dalam tas tangan premiumku terus-menerus bergetar tanpa henti, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan WhatsApp yang masuk dari nomor ibu, bibi Lastri, dan beberapa sepupu. Aku sengaja membalikkan layar ponselku ke bawah, membiarkannya menyala dalam mode senyap tanpa berniat sedikit pun untuk membaca atau membalas pesan-pesan panik tersebut. Aku tahu betul isi pesan-pesan itu pasti dipenuhi oleh permintaan maaf yang dipaksakan, sanjungan palsu, atau permohonan bantuan agar Aditya memulihkan kembali fasilitas finansial suami Amara. Jangan dihiraukan dulu malam ini, biarkan mereka merasakan konsekuensi dari ucapan mereka sendiri, agar mereka belajar cara menghargai orang lain, kata Aditya seolah bisa membaca isi pikiranku yang sedang memperhatikan getaran ponsel di atas pangkuanku. Ia mengarahkan mobil memasuki gerbang otomatis rumah megah kami yang bernuansa modern minimalis dengan halaman luas yang asri, tempat di mana aku benar-benar menjadi seorang ratu tanpa perlu validasi dari siapapun. Disinilah tempatku pulang, sebuah tempat yang tak pernah dibayangkan oleh Amara dalam mimpi terburuknya sekalipun. Sesaat sebelum turun dari mobil, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang akhirnya kembali merengkuh jiwaku setelah malam yang penuh dengan duri penghinaan. Aku tahu bahwa esok hari, keluarga besar kami akan gempar oleh kenyataan yang sesungguhnya tentang status sosial dan kesuksesanku yang selama ini kututup rapat di balik hijab bersahajaku. Dengan senyuman penuh keyakinan, aku melangkah keluar dari mobil bersama Aditya, siap menghadapi babak baru dari permainan takdir yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar utama kami yang berbahan satin tebal, memantulkan cahaya lembut pada lantai parket kayu.
Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menghirup aroma kopi Arabica yang baru saja diseduh oleh pelayan rumah, dan aromanya menguar hingga ke lantai 2. Di sampingku, sisi tempat tidur Aditya sudah kosong, meninggalkan kehangatan samar dan sebuah catatan kecil di atas meja nakas yang ditulis dengan tulisan tangannya yang rapi. Ia harus berangkat lebih awal ke kantor pusat Arwana Property untuk memimpin rapat koordinasi, namun ia memastikan bahwa seluruh kebutuhanku pagi ini telah dipersiapkan dengan sempurna. Setelah menunaikan ibadah pagi dan mengenakan pakaian kurung modern berwarna lilac yang kasual namun anggun, aku melangkah turun ke ruang makan dengan langkah kaki yang teratur. Begitu aku menyalakan ponsel pintarku yang sengaja kumatikan sejak semalam, layar digital itu langsung dibanjiri oleh ratusan notifikasi yang masuk bagaikan air bah yang menjebol tanggul. Ada 30 panggilan tak terjawab dari ibu, 15 dari Bibi Lastri, dan sebuah video berdurasi pendek yang dikirimkan oleh salah satu sepupuku di grup WhatsApp keluarga besar. Aku menggeser layar dengan tenang, duduk di kursi meja makan sembari menyesap teh hangatku perlahan sebelum memutuskan untuk membuka video tersebut. Video itu merekam suasana di depan rumah 2 lantai milik Amara pada pukul 6 pagi tadi, di mana sebuah truk sewaan besar sudah terparkir di depan pagar rumahnya yang megah. 2 orang petugas jurusita berseragam resmi dari Arwana Property tampak berdiri tegas di depan pintu utama, mengawasi beberapa pekerja yang mulai mengangkut sofa dan barang-barang mewah keluar dari dalam rumah. Di sudut halaman, Amara terlihat sedang menangis histeris dengan pakaian yang kusut, sementara suaminya duduk bersimpuh di dekat ban mobil dengan kepala tertunduk dalam, meratapi nasib mereka yang terusir secara hukum dalam waktu kurang dari 24 jam. Belum sempat aku menutup video mengenaskan tersebut, sebuah panggilan masuk dengan nama ibu kembali bergetar di layar ponselku, membuatku mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Begitu panggilan terhubung, suara tangisan ibu yang parau dan dipenuhi kepanikan langsung memenuhi speaker ponsel, memecah keheningan ruang makan rumah megahku. "Zafira, tolong kamu bicara sama suamimu, nak." Amara dan suaminya sekarang diusir dari rumah mereka, semua barang-barangnya dikeluarkan di pinggir jalan seperti gelandangan. Ratap ibu dengan suara yang sangat memelas, kehilangan seluruh wibawa yang biasanya ia pamerkan. "Ibu, semua keputusan mengenai penarikan aset itu adalah murni kebijakan hukum dari pihak perusahaan Arwana Property karena adanya pelanggaran kontrak dan jaminan yang tidak valid," jawabku dengan nada suara yang sangat datar, profesional, dan dingin tanpa ada riak emosi sedikit pun. Aku menyandarkan punggungku, menatap taman belakang rumahku yang hijau dan asri melalui dinding kaca besar di ruang makan, merasa bahwa jarak psikologis antara aku dan ibu kini sudah terlalu jauh untuk dijembatani oleh air mata palsu. Ibu terisak di seberang telepon, mencoba menyusun kalimat demi kalimat pembelaan yang terdengar kian rapuh di telingaku. "Tapi dia itu adik kandungmu sendiri, Zafira. Teganya kamu melihat adikmu luntang-lantung di jalanan sementara kamu hidup mewah di rumah megah bersama pengusaha kaya." Tuduh ibu, di mana sisa-sisa sifat aslinya yang suka menyalahkan orang lain kembali muncul ke permukaan saat permintaannya tidak langsung kukabulkan. Mendengar kalimat itu, aku hanya tersenyum tipis di balik hijab rapi yang kukenakan, menyadari bahwa ibu masih belum paham juga di mana letak kesalahan terbesar yang telah mereka perbuat hingga menghancurkan nasib mereka sendiri. Lalu, di mana posisi ibu sebagai ibu kandungku semalam, ketika Amara menghinaku sebagai perawan tua, mandul, dan aib keluarga di depan seluruh kerabat besar saat arisan? Tanyaku balik dengan volume suara yang sengaja kupertegas, membuat tangisan ibu di seberang telepon mendadak terhenti seketika. Ibu diam dan justru ikut memojokkanku seolah-olah aku adalah sampah yang tidak punya harga diri, hanya karena aku belum memiliki anak dan memilih fokus membangun bisnis konveksiku dari nol.
lanjutku lagi, menumpahkan seluruh rasa kecewa yang selama ini kupendam rapat di dalam hati. Keheningan yang panjang sempat tercipta di antara sambungan telepon kami, hanya menyisakan suara napas ibu yang berat dan dipenuhi oleh rasa bersalah yang amat sangat yang terlambat datang. Ibu menyadari bahwa ucapan dan sikap meremehkan yang mereka pelihara selama bertahun-tahun kini telah berubah menjadi senjata makan tuan yang berbalik menghancurkan masa depan anak kesayangannya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf yang instan, karena harga diri yang telah mereka injak-injak semalam tidak bisa dibeli kembali dengan air mata penyesalan di pagi hari. Sekarang, biarkan Amara dan suaminya belajar apa artinya berjuang dari bawah tanpa perlu memamerkan kemewahan yang bukan miliknya sendiri secara sah. Ucapku final sebelum ibu sempat memotong kalimatku lagi dengan ratapan barunya. Aku tetap akan menjadi anak pertama ibu yang berbakti, tapi untuk urusan bisnis dan keputusan hukum suamiku, aku tidak akan pernah ikut campur atau mengubah perintah yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tegasku sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon secara sepihak tanpa ragu. Aku meletakkan ponsel pintar itu kembali ke atas meja makan dengan gerakan yang sangat tenang, merasakan kelegaan yang luar biasa setelah berhasil menegakkan batasan yang tegas terhadap keluargaku. Di luar sana, badai pagi hari mungkin sedang memporak-porandakan dunia palsu yang dibangun oleh amarah dan kesombongan keluarga besarku, namun di dalam sini, aku tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan. Aku bangkit dari kursi, bersiap untuk pergi ke studio konveksi premiumku, tempat di mana aku akan terus membuktikan bahwa kemandirian seorang wanita berhijab jauh lebih berharga daripada sekadar sanjungan kosong di meja arisan. Jam dinding di ruang kerjaku baru saja menunjukkan pukul 2 siang ketika asisten pribadi saya mengetuk pintu kaca, memberitahu bahwa ada 2 orang wanita yang berseras keras ingin menemuiku di lobi studio konveksi premiumku. Aku yang sedang memeriksa detail potongan pola brokat untuk pesanan butik internasional, langsung tahu siapa tamu tak diundang yang nekat mendatangi tempat usiaku merintis karir dari nol ini. Setelah merapikan letak pashmina dusti lilak yang kukenakan, aku melangkah keluar dengan tenang, menyusuri lorong studio yang dipenuhi deretan mesin jahit modern yang sedang beroperasi dengan ritme yang teratur. Di balik dinding kaca lobi, aku bisa melihat siluet ibu dan Amara yang duduk di sofa tamu dengan gestur tubuh yang tampak sangat gelisah dan cemas. Begitu pintu lobiku buka, Amara langsung bangkit berdiri dari sofa dengan mata yang membengkak merah dan wajah yang terlihat sangat kuyu tanpa sapuan riasan tebal seperti biasanya. Pakaian yang ia kenakan tampak kusut, sisa-sisa dari kepanikan pengusiran rumah yang menimpanya pagi tadi, menjadikannya sosok yang sangat kontras dengan lingkungan studioku yang bersih dan profesional. Sementara itu, ibu ikut berdiri dengan langkah yang tampak berat, menatapku dengan sorot mata memelas yang dipenuhi rasa bersalah sekaligus kecanggungan yang amat sangat setelah percakapan tajam kami di telepon tadi pagi. "Mbak Safira, tolong Mbak, aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi sekarang," isak Amara, suaranya terdengar parau dan gemetar saat ia melangkah mendekatiku tanpa ada sisa keangkuhan sedikit pun di wajahnya. "Semua barang-barang kami sekarang dititipkan di gudang sewaan, dan suamiku sedang diperiksa di kantor polisi karena dituduh melakukan wan prestasi atas dana talangan yang ditarik sepihak oleh perusahaan Pak Aditya," lanjutnya sambil meremas selembar tisu yang sudah basah oleh air matanya yang terus mengalir. Ia tampak begitu rapuh, kehilangan seluruh tameng kemewahan semu yang selama ini ia gunakan untuk menutupi kekurangan harga dirinya. Aku tetap berdiri tegak dengan jarak 2 langkah dari mereka, melipat kedua tangan di depan dada tanpa menunjukkan ketertarikan untuk memotong kalimatnya atau memberikan pelukan penenang yang mereka harapkan. "Studio ini adalah tempatku bekerja, Amara, bukan tempat untuk menyelesaikan urusan hukum atau masalah finansial keluarga yang sengaja kalian ciptakan sendiri,"
jawabku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun berwibawa hingga membuat beberapa stafku yang berada di sekitar lobi menoleh perlahan. Kalimat itu bagaikan tamparan dingin yang menyadarkan mereka bahwa aku bukan lagi Zafira yang bisa mereka datangi hanya saat mereka membutuhkan bantuan darurat. Ibu melangkah maju, memegang ujung lenganku dengan jemarinya yang gemetar sembari menatapku dengan air mata yang mulai menggenang di kelopak matanya yang mulai berkerut. Zafira, demi ibu, nak. Tolong mintakan suamimu sedikit belas kasihan untuk suaminya Amara, setidaknya cabut laporan polisi itu agar dia tidak ditahan malam ini. Mohon ibu dengan suara yang sangat lirih, mencoba menyentuh sisi keibuanku sebagai anak pertamanya yang selama ini selalu mengalah demi kedamaian keluarga. Namun, luka hati atas penghinaan massal semalam di restoran mewah itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan satu permohonan maaf yang terdesak situasi. Ibu selalu meminta belas kasihan dariku untuk Amara, tapi pernahkah ibu atau Amara memikirkan perasaanku ketika kalian menjadikanku bahan tertawaan di depan seluruh paman dan bibi? Tanyaku balik, menatap lurus ke dalam sepasang mata ibu dengan tatapan yang sangat dingin namun penuh dengan penekanan psikologis yang kuat. Semalam aku dihina sebagai wanita mandul yang tidak laku dan luntang-lantung, dan ibu hanya diam menikmati hidangan mewah seolah-olah martabat anak pertama ibu ini tidak ada harganya sama sekali dibandingkan emas yang dipakai Amara. Lanjutku, membongkar seluruh kebenaran yang selama ini mereka tutupi dengan kepalsuan. Mendengar ucapan jujurku, Amara langsung menjatuhkan lututnya ke atas lantai lobi, bersimpuh di depan kakiku dengan tangisan yang kian pecah dan histeris, membuat beberapa pelanggan yang baru datang sempat tertegun melihat adegan tersebut. Aku salah, Mbak. Aku benar-benar minta maaf. Aku iri melihat Mbak bisa mandiri punya usaha besar, makanya aku sengaja pamer dan menghina Mbak agar aku terlihat lebih sukses di mata keluarga besar. Aku Amara dengan jujur di tengah isak tangisnya, membongkar akar dari segala kebusukan hatinya yang selama bertahun-tahun ini selalu merundungku demi memuaskan egonya sendiri. Pengakuan jujur dari mulut Amara yang selama ini selalu tertutup oleh kesombongan itu akhirnya keluar juga, disaksikan oleh marmer lobi studioku yang menjadi saksi bisu keruntuhan total harga diri adik kandungku. Ibu yang mendengar pengakuan itu hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, menangis penyesalan karena baru menyadari betapa buruknya didikan yang ia berikan kepada Amara, hingga menghasilkan sifat dengki yang menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Aku memandangi adikku yang bersimpuh di bawah dengan perasaan yang hambar, tidak ada rasa puas yang berlebihan, yang ada hanyalah sebuah konfirmasi bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang. Bangun, Amara. Penyesalanmu sudah sangat terlambat karena keputusan hukum yang diambil oleh Mas Aditya sudah masuk ke dalam sistem legal korporat Arwana Property dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk aku. Ucapku tegas sembari melangkah mundur satu langkah, menolak untuk menyentuh atau membangunkan tubuh adikku yang masih tergolek lemas di lantai. Suamimu harus mempertanggungjawabkan seluruh dana talangan yang ia gunakan secara ilegal, dan kamu harus belajar hidup dari awal tanpa perlu merasa lebih tinggi dari orang lain. Lanjutku, memberikan kalimat penutup yang mengakhiri seluruh harapan palsu mereka siang ini. Aku berbalik memunggungi mereka, memberikan isyarat kepada petugas keamanan studioku untuk menuntun ibu dan Amara keluar dari area lobi dengan cara yang sopan namun tegas, agar tidak mengganggu kenyamanan operasional bisnisku. Sembari melangkah kembali menuju ruang kerjaku yang tenang, aku tahu bahwa babak drama ini telah mencapai titik puncaknya, di mana setiap orang harus membayar harga dari setiap kalimat beracun yang pernah mereka lontarkan kepada sesama manusia. Di balik hijab bersahajaku, aku menarik napas lega, bersiap menyambut malam hari di mana aku akan pulang ke pelukan Aditya, pria yang telah membuktikan bahwa perlindungan terbaik adalah tindakan nyata, bukan sekadar janji manis.
2 bulan telah berlalu sejak malam arisan keluarga di restoran mewah itu, dan waktu terbukti menjadi hakim yang paling adil dalam menyortir mana hubungan yang tulus dan mana yang penuh kepalsuan. Pagi ini, suasana di dalam studio konveksi premiumku terasa begitu hidup dengan deru mesin jahit yang konstan serta tumpukan kain satin dan katun berkelas yang siap dikirim ke jaringan butik nasional. Aku berdiri di dekat jendela besar ruang kerjaku, memandangi pantulan diriku yang mengenakan setelan blazer kasual di atas baju kurung modern dan hijab segi 4 berwarna soft mauve yang terpasang rapi. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menggelayuti pundakku. Semua drama dan penghinaan yang sempat merobek harga diriku kini telah menguap bersama angin lalu, meninggalkan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Kabar mengenai runtuhnya kejayaan Semu Amara dan suaminya sempat menjadi buah bibir yang hangat di kalangan kerabat selama beberapa pekan, sebelum akhirnya mereda dengan sendirinya akibat rasa malu yang teramat sangat. Suami Amara harus merelakan seluruh asetnya disita demi menutupi kerugian dana talangan Arwana Property, dan kini mereka berdua terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sederhana di pinggiran kota, untuk memulai semuanya benar-benar dari nol. Amara tidak pernah lagi mengirimkan foto-foto pamer di grup WhatsApp keluarga, bahkan ia memilih keluar dari grup tersebut karena tidak sanggup menanggung beban sanksi sosial dari para sepupu yang kini berbalik mencibirnya. Aku tidak menaruh dendam, namun aku juga tidak berniat memulihkan kembali apa yang telah dihancurkan oleh kesombongan mereka sendiri, karena setiap manusia harus memetik buah dari benih yang mereka tanam. Hubunganku dengan ibu perlahan-lahan mulai membaik, meskipun kini ada sebuah batasan tegas dan rasa segan yang sangat besar dari sikap beliau setiap kali kami berbicara melalui telepon. Ibu tidak pernah lagi mendesakku tentang kapan aku akan memiliki anak, juga tidak pernah lagi membanding-bandingkan pencapaianku dengan anak-anak bibi lainnya di pertemuan keluarga. Beliau akhirnya menyadari bahwa keputusanku dan Aditya untuk menunda momongan adalah murni komitmen matang kami demi mempersiapkan mental dan masa depan yang stabil, bukan karena aku mandul seperti yang dituduhkan dahulu. Rasa hormat yang kini diberikan ibu kepadaku tumbuh bukan karena takut pada kekuasaan suamiku, melainkan karena beliau akhirnya paham bahwa harga diri seorang anak tidak boleh diukur dari materi semata. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi lini bisnisku, karena sore nanti aku akan menghadiri acara peresmian kerja sama co-branding antara konveksi premiumku dengan salah satu anak perusahaan Arwana Property. Di tengah kesibukan memeriksa berkas pidato singkat yang akan kubawakan nanti, pintu ruang kerjaku terbuka secara perlahan, menampilkan sosok pria yang selalu menjadi pelindung terbaikku dalam 2 bulan terakhir ini. Aditya melangkah masuk dengan senyuman hangat yang khas, mengenakan setelan jas formal abu-abu gelap yang sangat rapi, memancarkan aura eksekutif muda yang sukses namun tetap bersahaja. Ia berjalan mendekatiku, lalu berdiri di sampingku sembari menatap hamparan pemandangan kota dari balik jendela kaca studio yang megah ini. Semua persiapan untuk acara sore ini sudah rampung, sayang. Tim legal dan media juga sudah berada di lokasi untuk menyambut kedatanganmu sebagai mitra utama kami, ucap Aditya dengan suara baritonnya yang lembut namun penuh dengan rasa bangga yang mendalam terhadap diriku. Aku menoleh menatap suamiku, merasakan jemarinya yang hangat perlahan menggenggam tangan kananku dengan erat, memberikan aliran energi positif yang seketika mengusir sisa-sisa rasa gugup di dalam dada. Bagi seorang Aditya, melihatku berdiri mandiri di atas panggung kesuksesanku sendiri adalah sebuah kebahagiaan terbesar yang jauh lebih berharga daripada seluruh nilai saham properti yang dimilikinya. Terima kasih ya, Mas, karena tidak pernah lelah mendukung jalanku dan selalu memberikan ruang bagiku untuk membuktikan kemampuan diri tanpa harus mendompleng namamu, jawabku tulus, menyandarkan sedikit kepalaku pada bahunya yang kokoh.
Pernikahan kami yang sempat dirahasiakan kini perlahan mulai diketahui publik seiring dengan kolaborasi bisnis yang kami lakukan, namun kami memilih untuk tetap menjaga privasi dari hiruk-pikuk gosip keluarga besar. Kami sepakat bahwa kebahagiaan sejati sebuah rumah tangga tidak perlu dipamerkan lewat rentetan status media sosial atau kilau perhiasan yang berlebihan di meja makan arisan. Tepat pukul 4 sore, kami berdua tiba di aula utama Hotel Bintang 5 tempat acara penandatanganan kontrak dan peragaan busana dari lini konveksiku dilangsungkan. Ruangan tersebut dipenuhi oleh ratusan tamu undangan dari kalangan pengusaha, perancang busana ternama, serta jurnalis media mode yang sibuk mengabadikan momen-momen penting menggunakan kamera beresolusi tinggi. Di antara deretan kursi penonton VIP, aku sempat menangkap kehadiran Bibi Lastri dan beberapa sepupu jauh yang datang menggunakan undangan resmi keluarga yang sengaja kukirimkan beberapa hari lalu. Wajah mereka tampak dipenuhi oleh kombinasi rasa takjub, canggung, dan penyesalan yang mendalam saat melihatku berjalan berdampingan bersama Aditya menuju panggung utama. Saat namaku dipanggil oleh pembawa acara untuk memberikan sambutan, aku melangkah naik ke atas panggung dengan langkah kaki yang mantap dan anggun, membiarkan sorot lampu auditorium menyinari pakaian kurung modernku yang elegan. Di balik mikrofon, aku menatap ratusan pasang mata yang kini memandangku penuh rasa hormat, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan suasana ruangan privat restoran 2 bulan lalu ketika aku dihina habis-habisan. Aku memulai pidatoku dengan suara yang jernih, tenang dan tertata, menceritakan bagaimana sebuah konsistensi dan kesabaran dalam diam mampu membawa sebuah usaha kecil bertransformasi menjadi bisnis raksasa yang diakui secara nasional. Kemandirian dan harga diri seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh seberapa cepat ia memenuhi ekspektasi sosial orang lain, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan membangun pondasi hidupnya sendiri dalam diam, ucapku di akhir pidato. Sebuah kalimat penutup yang sengaja kusampaikan sebagai refleksi dari seluruh perjalanan spiritual dan mental yang kulewati. Gemuruh tepuk tangan langsung memenuhi seisi aula hotel, diikuti oleh kilatan lampu kamera yang bertubi-tubi mengabadikan momen jabat tangan resmiku dengan Aditya di atas panggung sebagai mitra bisnis sekaligus pasangan hidup yang sah. Di sudut kursi VIP, aku melihat Bibi Lastri tertunduk lesu, menyadari bahwa wanita yang dulu mereka anggap remeh kini telah terbang terlalu tinggi untuk bisa mereka gapai lagi dengan kepalsuan. Ketika acara selesai dan malam mulai melarut, aku dan Aditya berjalan keluar menuju lobi hotel menembus hembusan angin malam kota yang sejuk dan menenangkan jiwa. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang bersih bertabur bintang, merasakan sebuah kemenangan sejati yang diraih tanpa perlu ada caci maki atau ledakan amarah yang sia-sia. Diamku di depan keluarga besar dahulu bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan sebuah cara elegan untuk membiarkan takdir bekerja menunjukkan siapa yang benar-benar bernilai di hadapan kehidupan. Bersama Aditya di sampingku, aku melangkah menyongsong fajar baru yang tenang, siap mengukir babak kehidupan yang jauh lebih indah dan penuh berkah di bawah lindungan cinta yang tulus.